Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana hingga pada pagi yang berbahagia kembali Allah masih memberi kepada kita nikmat iman wal Islam, yaitu di saat Allah memberikan ujian berupa sakit. Ikhwan wal akhwat, teman-teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menata keyakinan ini adalah sikap kedua yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam menghadapi ujian ataupun menghadapi cobaan berupa sakit dan lain sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sakit misalnya atau sahabatnya sakit, maka beliau kemudian memberikan sebuah motivasi dan informasi yang sangat penting, dan ini bisa membuat seseorang menjadi lebih optimis, yaitu memberikan sebuah keyakinan kepada siapapun yang sedang diuji oleh Allah dengan sebuah penyakit, maka hendaknya dia yakin kepada Allah bahwa penyakit itu bukanlah sebuah musibah yang akan menghancurkan dan membinasakan, tetapi bisa jadi dengan sakit itu ada kebaikan yang Allah inginkan pada diri seseorang tersebut. Sebagaimana hal ini disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, "Ma min muslimin yusibuhu ada min maradin fama siwahu illa hattallahu bihi sayyiatihi kama tahuttus syajaratu waraqaha." Tidaklah seorang muslim yang terkena musibah berupa penyakit atau yang lainnya, pasti akan dihapuskan kesalahannya sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya. Muttafaqun alaih. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini terang benderang menerangkan kepada kita bahwa manakala seseorang tertimpa penyakit misalnya, musibah yang namanya penyakit ataupun ujian yang namanya penyakit, maka tidaklah penyakit itu kecuali Allah akan menggugurkan baginya kesalahan-kesalahannya, menghapuskan baginya kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya, sebagaimana gugurnya dedaunan dari batangnya. Subhanallah, sungguh keutamaan yang luar biasa. Oleh karenanya, ketika Allah memberikan ujian kepada kita berupa sakit, maka hendaknya kita tetap berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah, bahwa tidaklah penyakit itu karena Allah sedang marah kepada kita atau karena Allah tidak sayang kepada kita. Justru bisa jadi penyakit itu memang kita butuhkan untuk mengurangi dosa-dosa yang ada pada diri kita. Ikhwan wal akhwat dan teman-teman semuanya, tidak ada seorang muslim pun yang tertusuk duri atau yang lebih dari itu, melainkan ditulis untuknya 1 derajat dan dihapus darinya 1 kesalahan. Hadis lain dalam riwayat Imam Muslim. Jangankan penyakit yang berat, penyakit kronis, penyakit yang akut, tusukan duri kecil saja yang mengenai seorang muslim, jika ia bersabar, maka itu sudah menjadi sebab
Allah angkat baginya satu derajat dan Allah hapuskan baginya satu kesalahan. Bukankah ini hal yang luar biasa? Bukankah ini adalah keutamaan yang begitu besar? Oleh karenanya, ikhwanul akhwat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan teman-teman semuanya, apapun yang menimpa kita, hendaknya kita bisa bersabar dan terus mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada putus asa. Jangan ada kekecewaan. Jangan ada kemarahan. Tetaplah optimis, tetaplah berprasangka baik, dan tetaplah yakin bahwa insya Allah semua akan berlalu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada tahap ini Nabi Muhammad SAW mengajak kita untuk meyakini bahwa sakit jika disikapi dengan cara pandang yang benar akan membawa banyak kebaikan. Dari berbagai macam sumber kita dapat melihat bagaimana Nabi menyatakan sakit membawa banyak manfaat. Nabi menginformasikan dari berbagai sumber yang kita dapatkan di mana-mana bahwa sakit itu ada manfaat bagi orang yang sedang mengalaminya. Apa saja manfaatnya? Yang pertama, menghapuskan kesalahan dan menggugurkan dosa. Sebagaimana dua hadis tadi. Riwayat Bukhari Muslim dan juga riwayat Imam Muslim. Bahwa sakit, jika kita bersabar dalam menghadapinya, ya, maka dia akan menghapuskan kesalahan, bahkan menggugurkan dosa-dosa. Oleh karenanya nikmati saja sakit itu. Jangan terburu-buru ingin sembuh, ya. Sehingga karena ketergesa-gesaan ingin sembuh, ketidaksabaran kita untuk sembuh, justru kita terjatuh, terseret, terperosok ke dalam apa? Ke dalam dosa yang lebih besar. Karena ingin sembuh, tidak sedikit orang kemudian salah jalan, salah cara. Saya mengingatkan kepada kita semuanya, ikhwanul akhwat dan teman-teman semuanya. Ketika kita sakit, maka yang harus dilakukan apa? Ya. Pertama, mintalah ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Karena bisa jadi apa yang menimpa kita ini adalah hasil perbuatan tangan kita sendiri. Ya. Lalu obatilah diri kita dengan Al-Quran. Ya. Jadikan Al-Quran sebagai obat utama. Ya. Dengan cara sederhana. Misalnya ambil air putih lalu bacakan Al-Fatihah. Berulang-ulang. Lalu minum dengan niat memohon kesembuhan kepada Allah melalui ya air putih yang sudah dibacakan Al-Fatihah ini. Lalu kemudian ke dokter. Jika memang penyakit kita masih juga belum kunjung sembuh, cobalah ke dokter. Konsultasikan dengan ahli kesehatan yang mengerti tentang kesehatan, ilmu-ilmu kesehatan. Jangan malah salah jalan. Datang ke orang pintar. Ya. Orang pintar itu ya bukan orang pintar sebenarnya. Orang bodoh. Pintar ngibulin. Ya, disebut orang pintar karena yang datang itu orang bodoh. Disebut orang pintar karena yang datang adalah orang-orang bodoh. Dukun tidak mengerti ilmu kesehatan. Nah, maka sabar, maka ini bisa menjadi sebab penyakit itu menjadi asbab dihapusnya kesalahan dan gugurnya dosa-dosa. Yang kedua, menjadi ladang kebaikan bagi seorang muslim jika dia bersabar. Ladang kebaikan. Bukankah orang yang sakit ketika ya, di masa ia sehat, ya, dia terbiasa dengan sebuah amalan rutin yang dia kerjakan, ya, di masa sehat, lalu ia sakit dan tidak mampu melakukannya, kecuali hanya yang wajib-wajib saja, maka sesungguhnya amalan yang terbiasa dia lakukan di saat sehat tadi, ini tetap dicatat oleh Allah, tetap dihitung sebagai kebaikan yang dikerjakan, meski ya, di saat dia sakit tidak mampu lagi mengerjakannya, kecuali yang wajib-wajib saja. Nah, ikhwanul akhwat dan teman-teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menghindarkan dari api neraka. Orang yang sakit dan dia bersabar, maka dia akan diselamatkan oleh Allah dari neraka. Dalam hadis Rasulullah SAW ya, pernah didatangi oleh seorang wanita
yang mana wanita ini mengalami penyakit, disebutkan di sana penyakit ayan atau epilepsi. Ya. Lalu kemudian wanita ini datang kepada Nabi Muhammad SAW, meminta agar didoakan untuk kesembuhan. Ya. Kemudian Nabi ternyata menawarkan hal lain. Apa yang Nabi tawarkan kepada wanita ini? Bagaimana kalau engkau bersabar dengan penyakitmu? Ya. Maka saya menjamin untukmu surga. Maka si wanita meyakinkan dirinya, kalau saya bersabar, apa benar saya mendapat surga ya Nabi? Benar. Maka kalau begitu, ya, saya memilih bersabar. Nah, ini menunjukkan apa? Orang yang sakit, kalau ia bersabar, maka baginya surga. Ya. Secara otomatis, ia pun akan terbebas dari neraka. Yang selanjutnya, manfaat bagi orang sakit adalah mengingatkan hamba atas kelalaiannya. Orang sakit biasanya akan kemudian menjadi orang-orang yang sadar, ya, menjadi orang-orang yang kemudian menyadari jika selama ini mungkin dia banyak kelalaian. Karena memang ya, ketika orang sehat, ya, atau punya kesempatan luang, itu banyak yang lalai. Banyak orang tidak mampu memanfaatkan kesehatan yang Allah berikan kepadanya, ya, untuk hal-hal yang bernilai kebaikan, untuk diisi dengan amal-amal saleh. Hal ini diterangkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, bahwa nikmatan, kata Nabi, ada dua nikmat, ya, yang selalu, ya, disia-siakan. Ya. Kebanyakan manusia menyanyiakan dua nikmat tersebut, lalai dari dua nikmat tersebut. Ya. Apa itu? Nikmat sihah wal faragh. Nikmat sehat, ya, dan kesempatan, waktu luang. Banyak kita lalai. Banyak di antara kita yang kemudian tidak mampu memaksimalkan kesempatan tersebut di saat sehat dan di saat ada waktu luang. Oleh karenanya, ikhwan dan akhwat dan teman-teman semuanya, terkadang kita perlu sakit untuk mengingatkan kembali kepada kita betapa nikmat sehat itu begitu besar, betapa nikmat sehat itu begitu luar biasa. Maka dengan sakitlah baru orang akan menyadari betapa, ya, pentingnya kesehatan. Selanjutnya, menerima keridhaan Allah. Orang yang sakit biasanya kemudian dia bertawakal kepada Allah dengan sangat baik. Dia berpasrah diri kepada Allah dan menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala akan ujian diberikan. Karena apa? Kalau kita sakit, kita tidak ridha, maka yang ada penyakit itu akan tetap ada pada diri kita, dan kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan seperti yang disebutkan di awal tadi, gugurnya dosa dan dihapusnya kesalahan-kesalahan, bahkan diangkatnya derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ridhalah terhadap takdir Allah, termasuk ketika kita diuji dengan sakit ini, ridhalah kepada Allah agar semua, ya, keutamaan yang disiapkan bagi orang-orang yang sedang diuji ini bisa kita dapatkan, bisa kita nikmati, dan bisa kita rasakan dengan penuh keimanan dan keridaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya akan bertambah pahalanya. Orang yang sakit akan diberikan pahala dari sakitnya. Diberikan pahala. Selama dia bersabar akan diberikan pahala. Kebaikan-kebaikan. Oleh karenanya, sakit yang kita masih, ya, dalam kondisi sadar, akal kita masih berfungsi dengan baik. Dan sementara fisik kita sakit, jangan lupa, tetaplah untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Tentu sesuai dengan kondisi yang ada pada diri kita. Berdiri kalau kita masih sanggup. Kalau tidak, maka duduklah.
Kalau juga tidak mampu maka berbaring. Ya. Dengan segala kondisi yang ada kita boleh mengerjakan sholat dengan kondisi yang ada. Untuk kemudian tetap menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya mencapai kedudukan yang tinggi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi. Akan diangkat derajatnya. Ya, akan ditinggikan derajatnya dengan ujian sakit yang menimpanya. Oleh karena itu, bukanlah akhwat dan teman-teman semuanya, luar biasa manfaat sakit ini. Bahkan masih ada lagi manfaat yang lain, yaitu Allah SWT menghendaki kebaikan terhadap hambanya. Sakit ini kadang-kadang memang ya, bukan sebuah tanda kemurkaan dari Allah, bukan. Tapi bisa jadi ini tanda cinta. Allah menginginkan kebaikan pada diri kita. Ya. Dengan sakitlah kadang-kadang Allah ingin mengingatkan kepada kita bahwa ya, jangan terlena dengan dunia ini, sehingga begitu sibuknya kita dengan dunia, lalu kita melalaikan akhirat, melalaikan kewajiban-kewajiban sebagai hamba. Betapa banyak orang hari ini ketika pintu-pintu dunia sudah terbuka untuknya, lalu dia lupa bahwa di sana ada kehidupan yang lebih abadi dan lebih layak untuk diperjuangkan, yaitu kehidupan akhirat. Oleh karenanya ikhwan wal akhwat dan teman-teman semuanya, terkadang sakit ini datang agar kita bisa merem diri, beristirahat dari hiruk pikuk dunia, yang kemudian kita bisa menata kembali hati dan pikiran kita untuk menyadari bahwa kita ini sebenarnya ya hadir ke dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya membawa manusia kepada muhasabah, introspeksi diri. Ya, dengan sakit biasanya kita akan kemudian bisa merenung-renung. Ya Allah, ya, saya saat ini sedang sakit. Sementara amal-amal saya belum begitu banyak. Sedang umur yang kau beri sudah begitu panjang. Nah, ini bisa menjadi ya, momen untuk mengintrospeksi diri. Selanjutnya menjadi penyebab kembalinya hamba kepada Rabb-nya. Ketika orang sakit, mestinya dia banyak-banyak bertaubat kepada Allah. Dia akan banyak menyebut asma Allah. Ya. Orang kalau sudah sakit, secara otomatis ya, dia akan ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia akan menyebut asma Allah ya, dengan lisannya dan hatinya. Ya. Karena memang semua kita meyakini bahwa ketika kita sakit tidak ada yang mampu menyembuhkan kita. Tidak ada yang mampu memberikan kesembuhan kepada kita kecuali Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ditegaskan oleh Nabi Ibrahim dalam dialognya dengan Raja Namrud. Dalam Quran diabadikan ya, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Jika aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkan aku. Kesembuhan hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang yang sakit hendaknya ya, kembalilah kepada Allah untuk memohon kesembuhan terbaik. Yang berikutnya memperbaiki hati. Orang yang sakit akan menjadikan hatinya lembut, hilang keangkuhannya, hilang kesombongan yang selama ini ya, hadir dikarenakan dia memiliki misalnya kekuatan fisik yang luar biasa, pangkat, ya, ketenaran. Namun ketika ia sakit, biasanya itu semua akan menjadi tidak berarti. Sehingga hatinya akan kembali lembut, hatinya akan kembali tertata dengan baik. Yang berikutnya mengingatkan hamba terhadap nikmat sehat. Ya. Saya katakan tadi bahwa ya, orang bisa menyadari, orang baru betul-betul memahami betapa besarnya nikmat sehat itu manakala ya, dia telah terjatuh sakit. Manakala dia sudah mengalami sakit, barulah dia menyadari
sungguh besar nikmat sehat. Tidak ada kekayaan yang paling berharga ya kecuali kesehatan. Karena ya, kalau sudah sakit, berapapun harta yang ada terkadang tidak cukup untuk membiayai pengobatan yang sedang dijalani. Maka nikmat sehat ini hanya akan dirasakan dan dimengerti ketika orang sudah mengalami sakit. Ikhwanul akhwat dan teman-teman semuanya. Keyakinan tersebut harus kita tanamkan dalam-dalam. Karena apa? Karena keyakinan adanya manfaat dari sakit akan menimbulkan sikap optimis, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghindari sikap putus asa. Sikap optimisme akan menimbulkan semangat ikhtiar untuk berobat. Kalau kita masih optimis untuk sembuh, kita berprasangka baik kepada Allah bahwa ini hanyalah sementara ujian ini. Sakit ini insya Allah untuk mengistirahatkan saja sementara waktu. Maka dengan begitu kita akan tetap ya yakin, optimis untuk melakukan ikhtiar ya dengan berobat ya, dengan tentunya dengan cara-cara yang benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan berobat hanya mengejar hasil ya, hanya menjadikan kesembuhan sebagai tujuan semata, jangan. Karena hasil itu tidak menjadi standar kebenaran, tidak menjadi standar benarnya sesuatu. Ya, misalnya ya kita berobat ke dokter, mungkin sembuh dengan izin Allah. Ke dukun mungkin sembuh, mungkin juga sembuh dengan izin Allah. Ya, namun yang ke dokter itu Allah ridho, dan ke dukun itu Allah tidak ridho. Sebagaimana orang bisa kaya dengan berdagang, ya berjual beli, dan juga orang bisa kaya dengan korupsi dan merampok. Namun berjual beli dan berdagang itulah yang Allah ridho, sementara merampok dan korupsi itu yang Allah murkai. Ikhwanul akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hasil tidak menjadi acuan standar sebuah kebenaran atau benarnya sesuatu langkah yang kita pilih. Sikap baik sangka akan menimbulkan ikhlas menerima, meredam rasa curiga dan menutup pintu-pintu bisikan setan. Sebaliknya, sikap putus asa akan membawa kebinasaan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin Allah Subhanahu wa taala lah yang Maha Rahman dan Rahim, yang mempunyai, yang menguasai semua sendi kehidupan kita. Sehat dan sakit adalah takdir dan ketentuannya. Yakini sakit hanya sementara. Yakini sakit adalah bentuk kecintaan Allah dan membuka beribu kebaikan untuk hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala mengobati hamba-hambanya dengan berbagai obat, cobaan dan ujian. Tanpa itu niscaya mereka akan berbuat zalim dan melampaui batas. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada hambanya, Dia menuangi obat dari cobaan dan ujian menurut kadar kondisinya dan mengosongkan dengannya dari penyakit-penyakit yang membinasakan. Sehingga apabila Dia telah membersihkannya, Dia menempatkannya untuk martabat yang paling mulia di dunia, yaitu penghambaan dan pahala tertinggi di akhirat, yaitu melihatnya dan dekat dengannya. Ikhwanul akhwat, teman-teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ketika melihat seorang hamba sudah melampaui batas, melihat sudah terlalu zalim, maka kadang Allah berikan ujian, berikan cobaan, ya. Sebagai apa? Sebagai obat untuk mereka lepas daripada kezalimannya, untuk mereka berhenti daripada ya sikap melampaui batasnya. Orang kalau sudah mendapatkan cobaan dan ujian, misalnya sakit, ya, maka secara otomatis dia akan tidak mampu melakukan lagi hal-hal yang biasa dia lakukan dari berupa kezaliman maupun sikap melampaui batas tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala benar-benar menginginkan kepada kita kebaikan yang banyak sebagai cara untuk merem agar hamba ini tidak melampaui batas dan tidak zalim, ya, maka diperlukan datangnya atau hadirnya ujian dan cobaan, ya, yang kemudian menjadikan hamba itu betul-betul menyadari bahwa ya mereka ini hamba yang lemah dan Allah lah yang maha kuasa, sehingga dengan begitu ia kembali kepada fitrahnya, yaitu ya kemuliaan di dunia dengan tetap
menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba Allah yang taat, hamba Allah yang patuh, hamba Allah yang beriman hanya kepada Allah semata. Kemudian dengan begitu dia pun akan mendapatkan tempat dan nikmat terbaik di akhirat kelak, yaitu dengan melihat Allah Subhanahu wa taala dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanul akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah pembahasan kita pada pagi hari ini, bagaimana kita menata keyakinan bahwa apa yang datang berupa ujian atau cobaan seperti sakit ini tentunya harus kita yakini bahwa di dalamnya ada kebaikan-kebaikan, ada hikmah-hikmah besar yang Allah inginkan kepada kita, sehingga kita hendaknya bisa untuk bersabar dan meyakini hal tersebut, sehingga hadirlah sikap optimisme, sikap husnuzon, dan juga tentunya sikap untuk tetap bersabar dan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala atas apa yang sedang menimpa kita. Barakallahu fikum. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.